Semangat membara melangkah maju. Tak terasa Piala Teluk telah sampai ke babak final, di mana pada babak final nanti akan mempertemukan antara Oman melawan Bahrain. Dari dua tim semifinalis tersebut, Bahrain tentunya menjadi tim yang menarik untuk dibahas, di mana mereka secara mengejutkan bisa tembus ke babak final dengan mengalahkan tim-tim unggulan seperti Arab Saudi dan Irak. Dan setelah diperhatikan, Bahrain sampai sejauh ini tentunya karena drama yang mereka lakukan. Bahkan drama itu terus ditunjukkan para pemain Bahrain ketika menghadapi Kuwait di babak semifinal. Tak terima menjadi korban dari drama Bahrain, para pemain Kuwait coba membalasnya. Namun hal itu sia-sia, karena yang mereka lawan adalah raja dari drama di lapangan. Dan untuk itu, inilah cerita soal keberhasilan Bahrain lolos ke babak final Piala Teluk, sekaligus pengaruhnya untuk timnas Indonesia. Tak ada yang ragu, keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Ya, di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Bahrain adalah salah satu tim yang saat ini memiliki peluang kecil untuk lolos ke babak selanjutnya. Alasannya adalah karena dalam 6 pertandingan, mereka cuma mampu meraih 1 kemenangan, 3 kali imbang, dan 2 kali kekalahan. Statistik ini sejatinya juga dialami oleh timnas Indonesia. Namun mereka sedikit lebih beruntung dengan unggul head-to-head atas Bahrain. Sehingga jika melihat papan klasmen, Indonesia berada di peringkat ketiga, sementara Bahrain di peringkat kelima. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara. Dan di pertandingan selanjutnya misi sulit akan dilakukan oleh Bahrain, karena mereka harus bertandang ke markas Jepang, tim terkuat di grup C saat ini. Hal yang sama juga dialami oleh Indonesia, karena mereka juga harus bermain di kandang Australia. Lebih lanjut, nasib berbeda malah dialami oleh Bahrain ketika mereka bermain di ajang Piala Teluk, di mana di ajang ini mereka benar-benar tampil mengejutkan dengan mengalahkan lawan-lawannya. Tak main-main, di fase grup, Bahrain berhasil mengalahkan Arab Saudi dan Irak, dua tim yang secara logika lebih baik dari Bahrain. Namun apa daya, Arab dan Irak harus bertekuk lutut atas skuad asuhan Dragan Talajic tersebut. Semangat membara melangkah maju. Bahrain lolos ke final dengan drama. Demi satu tujuan kemenangan itu. Usai mengalahkan Arab dan Irak, Bahrain sempat mengalami kekalahan waktu melawan Yaman. Namun kekalahan itu tak berarti apa-apa karena Bahrain tetap dinyatakan lolos ke babak semifinal. Di babak inilah drama kembali terjadi. Saat itu Ali Madan mencoba mengganggu pergerakan kiper Kuwait di dalam kotak penalti. Merasa tak terima, kiper Kuwait langsung mengejar Ali Madan. Dan saat itulah Ali Madan mencoba membalas dengan menyundul kepala dari kiper Kuwait. Merasa ada kesempatan, kiper Kuwait langsung terjatuh ke lapangan dengan gestur merasa kesakitan. Momen yang membuat kedua tim langsung ribut sehingga memaksa wasit untuk menunda permainan beberapa menit. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu, keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar. Tak hanya itu, di laga tersebut lagi-lagi Bahrain juga harus bermain dengan 10 pemain. Itu terjadi karena Mahdi Abdul Jabbar diusir wasit di menit ke-52. Meski bermain dengan 10 pemain, Bahrain tetap bisa memberikan perlawanan. Bahkan mereka hampir saja mendapatkan hadiah penalti. Untungnya wasit di laga itu sangat jeli dan menilai jika kapten dari Bahrain telah melakukan diving dan terlalu berlebihan ketika jatuh di dalam kotak penalti. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu, keringat mengalir.
Kerja keras sebaya kita tim juara, dunia pun tergetar. Lawan siapapun, Bahrain selalu melakukan drama. Menggema di setiap sudut ruang. Sebelumnya banyak yang menilai jika Bahrain akan melakukan drama ketika melawan tim non-Timur Tengah. Hal ini sudah terbukti karena tim seperti Indonesia, Jepang, dan Australia sudah menjadi korban dari drama Bahrain. Namun penilaian tadi akhirnya terbantahkan, karena drama yang dilakukan oleh Bahrain juga berlaku ketika mereka melawan tim yang sama-sama berasal dari Timur Tengah. Tampaknya, Bahrain ingin beradu drama yang mereka miliki, karena seperti yang kita tahu, tim-tim dari Timur Tengah juga terkenal akan dramanya. Hal inilah yang paling dibenci oleh para pesaing mereka, termasuk Jepang dan Korea, yang selama ini menjadi tim yang dianggap menjadi penantang serius bagi tim-tim di Timur Tengah. Inilah waktunya, nama kita tercipta. Oh, 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 kemenangan sempurna. Oh, oh, kita legenda. Dukungan tim Timur Tengah untuk Timnas Indonesia. Sejatinya tidak semua tim Timur Tengah itu jahat, karena nyatanya ada tim yang baik dan selalu respect kepada Indonesia. Tim yang dimaksud adalah Irak, dan dalam 2 tahun terakhir, Irak selalu menjadi lawan Indonesia, entah di ajang Piala Asia maupun di babak kualifikasi Piala Dunia. Saking seringnya bertemu itulah, membuat para pemain serta pelatih Irak memberikan respect kepada Indonesia. Bahkan mereka sampai mendoakan Indonesia agar meraih hasil terbaik di ajang yang mereka ikuti, termasuk di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal ini sebelumnya pernah dikatakan oleh Jesus Casas, pelatih dari Irak. Saya harap mereka akan lolos. Saya pikir Indonesia memiliki peluang untuk maju ke babak selanjutnya, kata Jesus Casas pada media. Setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras sebaya kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema. Bahrain harus datang ke GBK. Membakar jiwa. Bagi tim yang pernah dizolimi oleh Bahrain, sekarang harap tenang. Karena beberapa bulan lagi mereka akan merasakan teror yang sangat luar biasa dari para Ultras Garuda. Di mana teror itu akan terjadi pada bulan Maret mendatang di Stadion GBK. Teror tersebut diberikan karena fans Indonesia sudah sangat geram dengan perlakuan yang selama ini ditujukan oleh Bahrain. Perlakuan yang benar-benar merugikan Indonesia, entah itu di lapangan maupun di luar lapangan. Kini tinggal menunggu respon, apakah Bahrain mau datang ke GBK atau tidak. Karena sampai sejauh ini mereka belum memberikan sikap, usai FIFA memastikan pertandingannya tetap diselenggarakan di Jakarta. Jika tidak mau datang, maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan. Namun jika pada akhirnya datang dan mau bermain di GBK, Timnas Indonesia akan memberikan segalanya untuk membalas apa yang selama ini dilakukan oleh Bahrain. Dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Kemenangan sempurna, dunia bersinar. Cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan sempurna, kita legenda. Inilah waktunya, nama kita tercipta. Oh, 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 Indonesia harus waspada. Sebelumnya banyak yang senang ketika Bahrain memakai skuad utama di ajang Piala Teluk. Karena hal itu bisa membuat Sintayong melakukan analisis soal kelemahan serta kelebihan dari Bahrain. Namun kini yang terjadi malah sebaliknya, karena Indonesia harus waspada. Selain Bahrain yang tampil gacor sampai saat ini, ajang Piala Teluk pastinya juga dimanfaatkan mereka untuk membentuk skuad serta strategi terbaik. Di mana strategi itu pastinya juga akan digunakan oleh Dragan Talajik untuk mencoba mempermalukan Indonesia di Stadion GBK. Jadi soal ini, Sintayong tetap harus waspada. Jadi itulah pembahasan soal keberhasilan Bahrain lolos ke final Piala Teluk, sekaligus pengaruhnya untuk Timnas Indonesia yang akan menjadi lawannya di bulan Maret mendatang. Sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua.
Setiap langkah kita melaju bersama mimpi. Tak